mungkin sering diobatin, entah diobatin sendiri atau sudah coba konsultasi. Untuk gejalanya tuh apa aja sih dok yang perlu kita waspadai? Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, Sapa Citra Medika. Saya Hafiz yang akan memandu bincangan kita hari ini, episode kali ini. Jadi kita akan bahas topik yang sangat penting. Ini buat sahabat Citra nih. Jadi, kenapa sangat penting khususnya untuk para wanita? Tapi sayangnya masih sering dianggap tabu nih untuk para bunda-bunda, para wanita terkait bagaimana tentangnya pap smear dan kanker serviks. Nah, padahal kanker serviks juga termasuk salah satu kanker yang bisa dicegah dan deteksi lebih dini. Jadi buat para wanita, bunda-bunda jangan ragu-ragu untuk pemeriksaan rutin untuk pengecekan dari kanker serviksnya. Dan hari ini kita juga udah bersama dokter spesialis kandungan yang akan bantu kita menjelaskan nih, yang bunda-bunda masih bingung, sahabat-sahabat Citra, para perempuan yang masih bingung. Di sini sudah hadir bersama kita Dr. Stefanus Adikusuma, spesialis OB-GYN. Oke. Bagaimana kabar? Halo dokter, apa kabar? Baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Cerah nih, udah siap dok? Sudah. Memberikan edukasi buat para ibu dan bunda-bunda. Oke. Nah, terima kasih dok sudah hadir di podcast episode kali ini. Semoga di awal ini obrolan kita ini bisa membantu masyarakat, buat sahabat Citra peduli terhadap terutama tentang reproduksi wanita. Mungkin kita dari pertanyaan dasar dulu kali dok. Sebenarnya kanker serviks itu apa sih dok? Jadi kanker serviks itu ya adalah sel kanker atau sel keganasan yang ada di serviks atau di leher rahim. Jadi prinsipnya sama-sama seperti yang lain, penamaan yang lain secara garis besar. Misalnya ada kita bilang kanker payudara, ya, misalnya di payudara. Kanker otak, sel keganasannya di otak. Nah, kalau kanker serviks ini ditemukan adanya sel keganasan atau sel kanker itu di serviks atau leher rahim. Leher rahim. Iya. Maaf dok, berarti di lubang vagina. Betul, Oh. tapi lebih tepatnya bukan di vaginanya atau di jalan lahirnya, tetapi di leher rahim. Leher rahim. Iya. Berarti ke dalam gitu. Iya, itu bisa menyebar nanti, tetapi penamaan itu berasal dari situ, sel keganasan. Nah, Iya. kanker serviks dok. Kira-kira ini penyebabnya apa sih dok utamanya? Nah, Kenapa ada timbul kanker serviks? Kayak kanker payudara penyebabnya apa, kan beraneka ragam ya dok. Betul. Kanker serviks ini apa dok? Nah, iya betul. Jadi untuk orang-orang terutama perempuan ya harus tahu penyebab kanker serviks itu 90% kurang lebih atau hampir semuanya disebabkan oleh virus yang namanya virus HPV. HPV. Ya, Human Papilloma Virus. Iya. Jadi bukan disebabkan karena misalnya makanan begitu ya, Iya. atau ada aktivitas-aktivitas tertentu begitu, tidak. Tapi hampir seluruhnya disebabkan oleh HPV. Dan apa istilahnya, kanker serviks ini adalah karena penyebabnya virus HPV. Iya. Adalah salah satu kanker yang sangat bisa dideteksi dan dicegah secara dini. Oke. Yang nanti akan kita bicarakan juga tentu. Nah, untuk gejalanya tuh apa aja sih dok yang perlu kita waspadai? Betul. Kanker serviks. Ini bagus pertanyaannya ya Mas ya. Jadi begini, kanker itu stadium awal, hampir semua kanker itu tidak bergejala. Tidak bergejala. Makanya pentingnya menjaga kesehatan ya, dengan kalau khususnya di kanker serviks dengan vaksin HPV dan pap smear. Makanya itu saya bilang kalau sudah bergejala biasanya sudah cukup agak lanjut nih. Nah, tapi yang bisa diwaspadai apa? Nah, jadi mungkin bunda-bunda yang mungkin entah punya rekan atau dirinya sendiri, nomor 1 itu sering keputihan. Iya, keputihan, mungkin sering diobatin, entah diobatin sendiri atau sudah coba konsultasi, itu
sembuh berulang atau bahkan tidak sembuh. Itu. Jadi kalau sudah ada seperti itu, waspada. Itu bagusnya mungkin bisa didiskusikan serta dikonsultasikan dengan dokter SPOG-nya. Yang kedua, sering ada bercak darah bervaginam ya dari jalan lahir ya di luar siklus menstruasi. Itu yang harus dilihat. Kalau lagi siklus menstruasi ya jelas berdarah ya, tapi di luar siklus menstruasi, misalnya sudah di tengah-tengah ada tiba-tiba ada bercak, tidak ngapa-ngapain ada bercak, atau untuk khusus yang sudah menikah setelah berhubungan atau bahkan setiap kali berhubungan itu ada bercak. Iya toh, itu jadi keputihan sama bercak darah. Lalu mungkin yang ketiga bisa nyeri area perut bawah atau panggul situ ya. Kita mulai dari jalan lahirnya, area perut bawah. Nah itu mungkin gejala-gejala yang cukup sering dan harus diwaspadai. Tapi sekali lagi saya garis bawahin ya. Jika sudah bergejala itu biasanya justru sudah cukup agak lanjut, agak jauh sedikit. Oleh sebab itulah vaksin sebaiknya dilakukan ketika sebelum menikah kalau bisa. Kalau misalnya telah dokter karena saya waktu kecil dulu tidak divaksin, sekarang boleh sudah menikah, itu boleh sekali. Yang kedua, khusus yang sudah berhubungan seksual atau menikah, lakukan pap smear. Jadi ketika belum ada gejalanya, kita bahkan sudah bisa mendeteksi. Itu hampir semua begitu. Misalnya ada seseorang punya kanker apa misalnya? Kanker otak begitu, itu tadi awal mungkin tidak menunjukkan gejala. Belum, nanti kalau sudah sering ada keluhan mungkin sudah lebih jauh, dan itu juga berlaku untuk kanker-kanker yang lain di seluruh tubuh. Juga ya itulah pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Ya, bunda-bunda agak serem juga ya. Kita perlu waspada dengan servis ya dok ya. Iya. Jadi memang tadi soal keputihan, terus kedua bercak. Iya. Ini mungkin yang jadi problem untuk bunda-bunda dan para wanita nih dok. Betul. Taunya dia bercak ya tadi ya disepelekan. Iya. Karena terus mens. Iya. Mungkin. Jadi ini jadi insight juga nih dok untuk bunda-bunda, karena jangan melihat bercak ini hanya mens, tapi juga bisa kemungkinan ini menjadi timbulnya kanker serviks. Betul sekali. Itu yang perlu dicegah bunda-bunda. Jadi diperhatikan banget. Jadi bagus banget. Makasih dokter untuk infonya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu seberapa besar sih faktor risikonya dok? Nah, boleh betul. Kenapa boleh jelasin juga dok? Timbulnya HPV itu karena apa dok? Ya, jadi tentu mungkin audiens atau bunda-bunda atau calon bunda bertanya ya. Jadi siapa saja sih orang-orang yang mempunyai faktor risiko untuk terkena infeksi HPV yang bisa menjadi yang kanker serviks? Jadi tentu nomor satu, karena infeksi HPV ini seringnya atau hampir seluruhnya itu terjadi karena adanya hubungan seksual. Jadi tentu faktor risikonya adalah aktivitas seksual yang mungkin tidak sehat kita bilang. Yang nomor satu mungkin sering bergonta ganti pasangan, ya, atau tidak menggunakan pengaman yaitu kondom. Karena satu-satunya alat KB ya yang bisa mencegah infeksi menular seksual atau bahkan juga melindungi dari infeksi HPV salah satunya adalah kondom. KB-KB yang lain tidak bisa. Ya, jadi seperti mungkin pil, suntik itu tidak bisa. Ya, jadi yang pertama adalah aktivitas seksual yang berbahaya lah kita bilangnya, gonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, atau mungkin juga ada beberapa perempuan yang kurang menjaga hygiene daerah wanitanya. Iya, jadi memang hygiene itu kan ada baiknya ya, bagaimana tuh cara cebok, ya kan? Bagaimana misalnya jika sedang menstruasi begitu, bagaimana cara menggantinya yang baik, lalu celana dalam seperti apa yang digunakan gitu kan, tentu yang menyerap keringat ya, juga jangan sayang-sayang, harus rutin diganti gitu kan, dicuci secara bersih. Lalu juga memang ya faktor risikonya mungkin yang tadi saya bilang, mungkin sekitar 10% mungkin memang ada orang-orang yang mempunyai genetik sel di dalam tubuhnya itu yang lebih mudah menjadi kanker itu. Tapi sebenarnya cukup simpel, ya kan? Iya. Jadi garis besarnya buat benar-benar juga sama
para sahabat-sahabat laki-laki, karena tadi dijelasin juga sama dokter ya terkait pertama gonta-ganti pasangan. Iya. Ini kita nggak bisa menyalahkan perempuan atau laki-laki, tapi kita sama-sama mengkasih tahu teman kita atau sahabat kita yang memang ini timbulnya kanker serviks loh. Kasian untuk bunda atau wanita. Ini bisa disebabkan juga dari pria ya, karena kan gonta-ganti pasangan juga menyebar ya dok. Benar sekali. Nah, itu juga ya pengamanan itulah perlu yang memang harus digunakan. Kalau memang sahabat Citra memang indikasinya seperti itu. Betul. Nah, jadi memang sayangilah, rawat pertumbuhan dalam kemaluan mungkin ya di vaginanya si bunda-bunda, dan juga untuk pria yang memang untuk menjaga. Tadi juga dijelasin dari bagaimana celana dalamnya dipakai, bagaimana bentuknya itu. Jadi saya secara awam juga bisa dapat edukasi nih dok. Makasih banget nih dok. Iya. Nah, kalau kita mendengar kata kanker ya dok, sebenarnya kan agak serem ya dok. Iya. Jadi memang banyak orang takut. Nah, tapi sebenarnya kanker serviks ini dok bisa dicegah nggak? Iya, bisa sekali pencegahannya. Ya, jadi mungkin nanti yang akan kita bahas pencegahannya. Jadi pencegahannya itu tentu terdiri dari kita bilang primer, sekunder, dan tersier. Yang paling gampang tentu ya nanti pencegahannya secara menggunakan vaksin ya. Iya betul. Vaksin HPV, lalu juga perilaku seksual yang aman. Ya. Lalu setelah itu juga secara pencegahan sekundernya bisa melakukan terutama untuk perempuan yang sudah menikah atau berhubungan seksual, bisa melaksanakan atau melakukan tindakan pap smear atau cek HPV DNA. Lalu pencegahan tersiernya mungkin lebih ke biar tidak meluas ya, jadi pengobatan seperti radiasi, kemoterapi, lalu juga serta paliatif. Kita akan bahas vaksin HPV nih dok. Kira-kira sebenarnya vaksin HPV itu memang untuk sebagai pencegahan saja kah, atau memang apa dok? Nah, jadi sebelum kita masuk ke vaksin HPV itu ada yang perlu saya kasih tahu. Jadi kalau kita bicara tentang infeksi HPV, bukan kanker serviks ya. Kalau kanker serviks itu yang punya serviks hanya perempuan. Serviks iya. Tetapi kalau kita bicara infeksi HPV, virus HPV, semua orang itu bisa terkena, tidak terkecuali. Iya, jadi termasuk laki-laki. Cuma mungkin nanti arahnya berbeda. Kankernya tentu kalau laki-laki kan bukan kanker serviks ya. Betul. Karena kan laki-laki nggak punya serviks. Iya, jadi kankernya tapi di kemaluan juga. Biasanya di penisnya. Iya, terutama di kepala penisnya mungkin. Nah itu tadi yang tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Hafiz. Jadi perilaku seksual yang aman seperti salah satu contohnya tidak berganti-ganti pasangan dan juga menggunakan kondom itu sebenarnya melindungi kedua belah pihak. Iya. Jadi ini kita baru masuk vaksin HPV itu. Nah seperti yang akan saya jelaskan. Jadi yang perlu digarisbawahi vaksin ya. Kalau kita bicara tentang vaksin, idealnya itu vaksin itu diberikan kepada orang atau individu yang belum terkena penyakitnya. Iya, karena vaksin itu kan tujuan utamanya mencegah. Bahkan pencegahan kanker serviks secara primer itu vaksin HPV. Jadi memang diutamakan, bahkan dari dunia lah kita bilangnya, itu idealnya. Jadi usia sekitar 9-10 tahun itu sudah bisa diberikan. Jadi usia SD kurang lebih ya, mungkin kelas 5 SD. Ya, hingga mungkin sekitar usia 14-15 tahun, sekitar kelas kelas 9 istilahnya, kelas 9 kelas 10 begitu ya. Nah, yang diberikan boleh laki-laki dan perempuan berarti dokter. Boleh dan justru sebaiknya iya. Iya, jadi yang diberikan itu tidak hanya anak-anak perempuan, tapi anak laki-laki juga. Karena kalau kita bilang vaksin itu kan sebenarnya kan ya itu tadi melindungi paparan dari infeksi HPV yang nanti bisa kemungkinan besar kalau terkena HPV yang strain atau istilahnya jenis yang ganas bisa menyebabkan kanker. Siapa saja bisa terkena.
tidak cuma perempuan, laki-laki pun bisa. Nah, makanya idealnya mungkin buat para orang tua yang punya anak di sekitar usia rentang sekitar kurang lebih lah ya 9 sampai 15 tahun, sekitar segitu bisa diberikan vaksin HPV. Dan bagusnya begini Mas ya, kalau kita pertama memberikan vaksin HPV kepada individu yang belum pernah melakukan hubungan seksual ya atau menikah, itu pertama dia dosisnya lebih sedikit, jadi cuma 2 kali suntikan saja, sedikit berbeda sama yang nanti mungkin dijelaskan ya kalau sudah melakukan hubungan. Lalu vaksin HPV ini sudah sangat terbukti cukup efektif. Keefektivitasannya itu bisa sampai 90% dalam mencegah kanker serviks. Jadi mungkin terkena infeksi HPV tapi tidak sampai kanker serviks. Dan perlindungannya sangat lama. Ya, sampai mungkin sekitar usia perlindungannya sekitar 25 sampai 35 tahun. Jadi sudah ya cukup tua lah ya. Iya, perlindungannya. Nah, itu dok gitu. Tadi sekalian tadi di umur 9 tahun sampai 15 tahun. Betul. Sudah diberikan vaksin HPV. Iya. Penyuntikannya 2 kali. Betul. Jarak dari suntik pertama suntik kedua apa ada jarak atau memang ada jarak? Ada jarak. Kurang lebih sekitar ya 6 bulan. 6 bulan. Oke. Berarti setahun 2 kali ya dok. Iya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih dok. Kita waktu kecil 9 di range umur di 9 sampai 15 ini, kita udah divaksin atau belum? Betul. Misalkan sudah, tapi kita lupa nggak tahu lah. Iya. Kita mau di umur kita 20 tahunan ini, kita pengen suntik nih. Iya. Kira-kira bisa nggak sih dok? Oke, jawabannya bisa. Tapi yang perlu digarisbawahi pertama, nomor 1, vaksin HPV ya untuk saat ini belum perlu booster. Jadi kalau kita ragu-ragu, memang bisa diulang saja. Yang tadi saya bilang, kalau belum berhubungan 2 kali suntik. Kalau sudah pernah berhubungan seksual itu 3 kali suntik. 3 kali suntik. Dan perlindungannya, efektivitasnya ya tentu yang kita berharap efektivitasnya itu lebih baik pada perempuan-perempuan atau laki-laki yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Gitu. Iya. Nah, tadi menarik. 2 sebelum dan 3 sesudah perkawinan. Contoh saya nggak tahu di umur 9 sampai 15 tahun ini dok. Betul. Antara udah atau belum. Tapi saya di umur 20 tahun saya suntik nih 2 kali. Saya nikah ceritanya di umur 30. Saya menikah, vaksin setelah menikah 3 kali ya dok. Iya betul. Nah, ada efek nggak sih dok kalau kan vaksin kan mencegah ya dok. Betul. Artinya kan kalau misalnya ada efek nggak sih dok kalau di vaksin HPV ini kitanya gitu, atau memang enggak, atau mungkin kan kalau efeknya paling kayak meriang-meriang aja dok ya, gitu. Biasanya gitu efek sampingnya. Nah kalau kayak 2 plus nanti 3 jadi 5 kali gitu vaksin kan? Iya. Apakah ada faktor-faktor lainnya dok? Oh iya. Jadi sebenarnya begini sih, kalau sudah memastikan kita mendapatkan dosis vaksinnya sudah sesuai, sudah cukup, kita tidak perlu vaksin lagi. Mungkin vaksin perlu diulang jika memang kita tidak yakin ya, atau orang tua kita lupa dulu. Kalau untuk efek samping vaksin sendiri itu kurang lebih sama seperti vaksin-vaksin lainnya. Bisa demam mungkin, bisa seperti meriang ya, atau kurang lebih nyeri begitu ya, badan-badan nyeri. Tapi efek sampingnya itu sebenarnya cukup aman dan sangat mudah kita bilang tercover atau ditangani. Jadi mungkin orang-orang itu tidak usah takut vaksin, karena pada prinsipnya bayi-bayi saja divaksin. Iya kan, bayi-bayi divaksin, dan tentu ya mungkin demam, bayinya rewel, sedikit rewel, mungkin masih cukup bisa diterima dan cukup mudah untuk ditangani. Jadi apalagi orang dewasa yang vaksin, tentu jadi buat orang dewasa yang sudah lebih dewasa begitulah ya, tidak usah takut. Karena manfaatnya vaksin itu sendiri lebih besar dibandingkan efek sampingnya. Iya, gitu. Nah, merajut tadi kita bahas di awal kanker serviks, lalu penanganan bisa melakukan dengan vaksin HPV. Betul. Kita coba ke pap smear dok. Iya. Nah, kira-kira kalau di pap smear sendiri
apakah sama dok? Jadi kita mendeteksi dininya dari untuk pap smear itu bagaimana sih dok pemeriksaannya gitu? Oke, jadi pap smear ini atau bisa kita bilang itu pemeriksaan atau pencegahan kanker serviks secara sekunder. Kenapa kita masih bisa bilang mencegah? Karena begini, pap smear itu adalah metode pemeriksaan yang salah satu yang sampai saat ini ya, apalagi jika dikombinasikan dengan HPV DNA itu yang mungkin paling akurat di dunia untuk deteksi dini. Deteksi dini itu artinya jika ada kemungkinan stadium awal kanker serviks itu sudah terdeteksi oleh pap smear atau HPV DNA itu. Iya, tentu otomatis kita bisa melakukan pencegahan yang diperlukan jauh lebih mudah dan juga efektivitasnya itu lebih baik dibandingkan jika sudah terkena kanker yang stadium lanjut. Iya. Pemeriksaan pap smear sendiri atau HPV DNA itu ya sedikit berbeda metodenya, tetapi cara pengambilannya kurang lebih sama ya. Jadi pertama ditujukan tentu untuk wanita yang sudah menikah atau berhubungan seksual. Karena metode pemeriksaannya tentu adalah mengambil yaitu lendir atau swab leher rahimnya, yaitu serviksnya. Iya, jadi ya posisi seperti orang mau melahirkan, lalu nanti dokter memeriksa dari jalan lahir atau vagina. Iya. Nah, tentu pap smear ini juga akan ada sedikit mungkin ada rasa tidak nyaman lah, ya toh. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin ketidaknyamanannya itu tuh minimal sekali, mungkin cuma sedikit nyeri gitu. Tapi yang saya pernah dengar itu katanya kok nyeri sekali dokter, nanti bisa kalau di pap smear itu malah justru bisa bikin kanker serviks begitu. Nah ini yang mungkin orang masih salah ya, justru memeriksa itu adalah mendeteksi dini. Betul. Iya. Kalau dilihat juga banyak pertanyaan juga, wah bunda-bunda atau wanita ini takut melakukan pap smear karena sakit. Tapi kan pada prinsipnya kan itu metode yang dilakukan. Nah, metode pap smear juga tadi udah dikasih dokter setelah berhubungan seks orang-orang yang sudah berhubungan seks atau yang memang sudah menikah ya. Iya. Jangan yang belum menikah. Jangan yang belum menikah. Ini khusus yang sudah menikah. Iya. Artinya jadi yang belum menjaga. Iya. Dengan vaksin. Iya. Oke, nah itu dok. Jadi memang jadi pemeriksaan itu sebenarnya berapa lama sih dok dari pap smear itu? Dan apakah memang kenyamanan itu aman nggak sih dok buat si bunda-bunda atau wanita? Jadi yang nomor satu sebelum kita bilang waktunya, jadi ada beberapa syarat nih yang bisa mungkin dilakukan buat perempuan yang ingin pap smear ya. Ya terutama yang nomor satu sudah melakukan hubungan seksual atau menikah. Ya nomor dua yang paling penting itu paling tidak sedang dalam menstruasi. Iya, idealnya sekitar 5-7 hari setelah hari terakhir menstruasi. Nomor 3 juga jangan setelah berhubungan seksual. Kalau bisa sekitar mungkin 2-3 kali 24 jam idealnya. Karena tentu kita ingin mengambil sampel yang seideal mungkin dari leher rahim. Nah setelah itu semua tercapai, dilakukan, bunda-bundanya itu tidak usah khawatir. Karena tentu dokter akan melakukan secara gentle ya. Pertama yang dilakukan pap smear ini adalah wanita-wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Jadi tentunya ya kurang lebih ya secara garis besar mirip loh. Karena memang ada benda asing masuk ke dalam jalan lahir. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, berapa lama sekali sih dok kalau kita mau melakukan pap smear? Jadi idealnya kalau kita melakukan pap smear atau bahkan digabung dengan HPV DNA itu paling tidak 3 tahun sekali. 3 tahun sekali untuk melakukan pap smear ya dok? 3 tahun sekali. Apakah kalau sebelum 3 tahun boleh misalnya 2 tahun sekali, nanti bisa didiskusikan dengan dokternya, tapi seminimal-minimalnya 3 tahun sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, dilakukannya sampai kapan? Jika hasilnya normal,
kita melakukan pap smear itu paling tidak sekitar sampai usia 65 tahun idealnya. Kenapa sampai usia 65 tahun? Ya diharapkan tentu setelah mungkin usia 65 seorang perempuan mungkin sudah tidak aktif secara seksual, salah satunya ya. Jadi sangat mengurangi risiko untuk terkena infeksi HPV. Lalu dianggap sekitar setelah usia 65 kemungkinannya sudah jauh lebih rendah. Jadi diutamakan memang yang masih aktif secara seksual. Ya, melakukan pemeriksaan pap smear. Jadi dengan pemeriksaan pap smear secara rutin itu sebenarnya kita bisa mendeteksi dini. Karena begini Mas, kalau seseorang sudah terkena kanker misalnya, ya memang kanker secara garis besar lah, kanker apapun termasuk kanker serviks, misalnya kita sudah stadium agak lanjut, itu sebenarnya mungkin kalau diperiksa 5-10 tahun sebelumnya sudah bisa dideteksi dini. Iya, karena kanker itu juga sebenarnya secara garis besar ya, secara mayoritas itu tidak secepat itu. Misalnya hanya ada sih beberapa kanker ya, progresivitasnya itu cepat sekali mungkin, apalagi juga tergantung individu kan ya. Kalau individunya punya penyakit yang bisa menurunkan imunitasnya mungkin lebih cepat. Tetapi rata-rata kanker itu butuh waktu untuk berprogres menjadi stadium lanjut. Iya, jadi mengapa diambil kurang lebih rentang waktunya sekitar 3 tahun. Iya, karena kalau seseorang perempuan terkena kanker serviks stadium lanjut, kita bilang mungkin stadium 3 atau bahkan stadium 4, itu mungkin 5 atau 10 tahun sebelumnya sudah terdeteksi itu kalau dilakukan pap smear. Iya. Jadi ketika dilakukan pap smear sudah terdeteksi dini, dokter akan melakukan tindakan pencegahan yang bisa melakukan atau mencegah agar kankernya yang masih stadium awal itu tidak menyebar. Iya, begitu. Nah, menarik banget. Iya. Jadi pap smear, jadi buat bunda-bunda ini harus diperhatikan banget. Betul. Saya nggak bisa ngomong apa, tapi teman dengan menjaga itu kan artinya kita bisa ke depan nanti. Betul. Yang omongan lah. Iya. Itu harapannya kan. Betul. Nah, Mas Mir ini selain kita mendeteksi dini dok, iya, di vaginanya, memang apakah ada keluhan dok yang memang harus dilakukan pap smear? Oh gitu. Kalau untuk bunda-bunda. Betul. Jadi sebenarnya kalau keluhan itu justru yang bagus ya, kita melakukan vaksin, lalu kalau sudah menikah langsung menjadwalkan pap smear itu ketika tidak ada keluhan. Ketika tidak ada keluhan, karena sifatnya, prinsipnya sebenarnya, prinsip vaksin juga pap smear itu pencegahan dan deteksi dini. Jadi justru kalau bisa ketika tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Karena mungkin kalau ketika sudah ada keluhan, sudah ada itu sel kankernya. Jadi bukannya terlambat, tapi sedikit terlambat. Iya, begitu. Sekarang kita mitos atau fakta, pap smear hanya untuk wanita yang sudah tua. Oke, itu tadi sudah dijawab ya. Jadi mitos. Nah, teman-teman, mitos. Jadi memang itu nggak buat wanita yang sudah tua ya dok. Bukan. Karena pada prinsipnya pap smear yang mendeteksi dini. Iya. Jadi ada dua dengan vaksin HPV dan pap smear. Nah, kalau menikahnya usia 25 ya masih muda. Boleh pap smear. Iya. Itu dia. Jadi jangan umur 40, umur 50 baru pap smear. Iya. Karena takut pertumbuhannya dok ya. Kita nggak tahu. Nah, ada lagi dok, kanker serviks pasti keturunan nggak dok? Nah, mitos atau fakta? Betul. Ini mitos. Ya. Oke. Jadi kanker serviks itu mungkin sedikit berbeda dengan kanker-kanker yang lain ya. Kanker serviks itu 90%-nya itu penyebabnya adalah infeksi virus HPV yang tadi saya bilang. Kenapa bukan 100%? Ya mungkin memang ada beberapa individu yang lebih mudah terjadi kanker. Iya, jadi makanya, tapi penyebabnya sendiri sebenarnya bukan keturunan, tapi virus HPV itu. Iya, mungkin sedikit berbeda dengan mungkin seperti kanker indung telur atau ovarium, atau jenis-jenis kanker-kanker yang lain ya, seperti mungkin kanker payudara atau ya kanker-kanker yang lain yang mungkin kalau
ibunya atau orang tuanya atau ayahnya gitu terkena kanker, itu anaknya berisiko terkena kanker lebih tinggi. Iya. Tapi kalau kanker serviks ini sedikit berbeda karena penyebabnya udah jelas virus HPV dan sangat bisa dicegah. Jadi kalau misalnya orang tuanya ya terutama ibunya misalnya ya punya kanker serviks di usia 55-60 tahun begitu ya, bahkan misalnya begitu ya sampai meninggal begitu, anaknya itu bukan berarti punya risiko lebih besar, bukan. Apalagi kalau anaknya sudah vaksin HPV lalu perilaku seksual yang sehat begitu, itu tidak ada kaitannya. Jadi mitos. Tenang saja. Nah, kenapa mitos? Karena kanker serviks ini yang tadi udah dijelasin di awal ya. Iya, betul. Jadi memang gonta-ganti pasangan. Iya, penyebabnya virus. Nah, kita jadi dapat knowledge lagi dari dokter. Makasih dok. Jadi bukan karena makanan ya. Betul. Makanan. Biasanya kan karena makanan ya dok. Mitos semua itu. Ternyata ini sedikit berbeda. Iya, penyebab virus. Kita yang jaga. Betul. Jadi ya itu dengan vaksin HPV dan juga jangan gonta-ganti pasangan kalau belum sah. Iya. Dan juga kalau udah sah juga jangan gonta-ganti dok. Iya. Nah, ada lagi dok. Kalau tidak ada gejala berarti tidak perlu pap smear. Itu apa dok? Itu tadi juga mitos. Mitos juga ya dok ya. Iya. Justru ketika tidak bergejala, tidak ada keluhan lah ya setelah menikah. Saya kan baru menikah dokter 1 tahun begitu. Loh tidak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dilakukan bukan keadaan ketika sedang hamil. Betul. Ya. Saya menjadwalkan pap smear, boleh dokter baru menikah 3 bulan yang lalu. Boleh sekali. Boleh sekali, malah lebih bagus. Begitu, karena sifatnya deteksi dini. Kalau bisa kita melakukan semuanya itu, entah vaksin, entah pap smear ketika sehat, tidak ada keluhan. Begitu. Ya, siap. Nah, memang dengan pertemuan obrolan kita hari ini memang banyak harus yang diluruskan ya, betul, pemahamannya. Mungkin untuk saya juga bunda-bunda, laki-laki yang sahabat Citra, ini memang sangat penting banget buat kita yang mau berumah tangga. Betul. Saling menjaga, yang memang kita harapkan adalah kita mempunyai keturunan yang baik, betul, yang sehat terutama. Jadi memang itulah yang kita harus sama-sama kita mengetahui semuanya. Nah, sekarang kita akan jawab singkat saja dok. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang disiapkan sama tim. Edukasi kesehatan wanita menurut dokter penting nggak? Penting, sangat penting. Sangat penting. Iya. Nah, dari dokter, hal yang paling sering membuat pasien takut pap smear apa sih dok? Mungkin karena mitosnya itu. Mitos. Dengarnya sakit lah, justru pap smear bisa bikin kanker lah. Nah itu. Nah, pesan singkat dok untuk bunda-bunda dan para wanita sahabat Citra Medika apa dok? Jadi pada prinsipnya buat bunda-bunda atau sahabat Citra, mungkin untuk mengetahui informasi kesehatan itu jangan ditelan mentah-mentah. Selalu diskusikan dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional yang terkait, dan juga selalu menjaga kesehatan itu dimulai dari diri sendiri. Oke. Kebiasaan sehat untuk bunda-bunda apa yang bisa dilakukan yang paling wajib dok? Kalau secara khususnya kesehatan reproduksi ya, kita bilang ya, yang penting aktivitas seksual itu yang sehat. Nomor 2 juga cebok itu yang bagus ya, dari depan ke belakang. Tidak perlu sabun pembersih vagina secara khusus. Lalu pastikan kesehatan vagina itu baik dengan menggunakan mungkin celana dalam yang berbahan katun dan menyerap keringat. Dan tidak lupa juga melakukan pencegahan primer, sekunder, tersier, yaitu dengan cara vaksin HPV dan pap smear secara rutin untuk yang sudah berhubungan seksual yang belum, tapi mencegah. Vaksin HPV itu perlu. Jadi sebelum menikah perlu 2 kali tindakan. Betul. Nah, nggak terasa dok, obrolan kita sudah hampir 30 menit ya dok. Jadi nggak terasa, sangat insightful dan buka wawasan banget buat saya pribadi dan juga buat sahabat Citra Medika. Jangan lupa nanti save videonya di YouTube, kita akan tanyakan dan sebarluaskan edukasi kita hari ini.
Terima kasih banyak Dr. Stefanus Adi Kusumo yang sudah berbagi insight edukasi penting tentang pap smear dan kanker serviks. Sudah memberikan edukasi. Terima kasih dokter. Jadi untuk para bunda-bunda wanita di rumah, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan rutin karena deteksi dini itu bisa menyelamatkan kita semua. Jadi menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, jadi menyelamatkan keluarga. Jadi memang buat sahabat-sahabat Citra yang ingin konsultasi atau melakukan pemeriksaan kesehatan wanita, bunda-bunda bisa langsung ke Citra Medica Depok bersama dokter spesialis, terutama dokter spesialis Dr. Stefanus. Datang langsung ke Rumah Sakit Citra Medica. Jadi jangan lupa follow media sosial kita di Instagram di RS Citra Medica Depok. Jadi untuk mendapatkan edukasi kesehatan lainnya. Jadi terakhir saya Hafiz pamit undur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sahabat Citra.